Jadi posisi sama. Tapi gue looking for a good entry actually. Oke, eh, boleh next dulu admin. Ya ini rules kayak biasa, kita lanjut aja. Oh ya buat yang belum follow di Rekom Stocks, boleh di follow karena udah mulai cukup rame isinya. Ini Discordnya belum gue update tapi sekarang udah 780-an. Jadi kalau mau follow, mau join Discordnya langsung lihat di Instagramnya aja ya. Itu udah ada linknya. Next. Oke, ini gua akan share screen di sini. Gua akan update dulu pergerakan ya pergerakan kripto kayak waktu live ya. Jadi gue izin share screen. Wait ya. Hmm, wait. Ntar ya guys. Oke, udah kelihatan ya. Wait, udah kelihatan guys? Aman. Oke. eh ini gua close dulu ininya chatnya. Ya. Di sini gue bakal update. Oh ini Jupiter, sorry. Bitcoin, as always. Oke. 4 hours-nya, kalau kalian di Discord lihat ya. Semalam gue bikin video jam 4 pagi maybe ya, atau jam berapa. eh ya, kemarin itu poinnya di sini gue update. Jadi kenapa gue update kita bisa turun ke area sini bahkan ke sini? Karena kita udah losing point of control-nya. Dimana di sini tuh volume yang paling banyak dari keseluruhan ya, dari keseluruhan ini volume paling banyak di area sini dan kita losing momentumnya. Di sini juga dari VRVP juga yang ya kayak yang fix ya, itu juga losing momentumnya, so kita terjun payung ya. Bahkan even worse dan ya as expected sebenarnya ke area-area sini. Jadi especially ini udah mau weekend, oke. Ini Sabtu sama Minggu itu kan ya kita bisa expect another bumpy roads. Jadi maybe akan nge-wicks bisa kayak gini nih. Kayak gini, sorry. Nge-wicksnya bisa kayak gini, terus kayak gini, baru diambil lagi. Jadi liquidity-nya ini akan seperti ini kayaknya pergerakannya. Itu yang gue bisa asumsiin. Dan maybe it's the best skenario untuk sekarang. Tapi buat sekarang, gue seneng justru koreksi. Bukan karena mau beli atau apa. Karena Bitcoin itu kalau kita tarik weekly ya, ini Bitcoin tuh udah naiknya udah insane sih guys. Jadi udah nggak masuk akal. So menurut gua emang correction kayak gini diperluin. Even di nanti kita ke 80 ribuan ya, ke 80 ribuan itu juga nggak apa-apa menurut gua. Tapi pasti kalian banyak yang bleeding. Tapi ya gitu. Potensial untuk kalian profit di altcoins akan semakin susah sejujurnya ya. Nih, ini kurang clear ya. Ini chartnya. Kalau kita pakai naked chart nih, ini tuh sebenarnya ya, ini sangat apa ya, sangat sangat normal gitu. That's why kayak kalau mau ke 83 ribu pun ya cukup valid. Bisa aja kalau emang there's bear scenario atau ada something else yang bikin turun. Bisa aja kita reach 85 ribu gitu ya. Baru kita momentum up lagi. Sebenarnya tadi itu daily ya. Daily itu udah dari, sorry, ini gue pindahin dulu. Dari bulan November, dari bulan, sorry, dari, ya dari bulan round, ya November lah ya, dari Oktober, itu kita bisa ngeliat kalau EMA-nya itu activated selalu, selalu untuk correction, tapi kali ini tuh beda ya. Jadi di sini tuh kita udah bisa lihat ini akan down. So kalau udah invalid di daily, kalian bisa langsung cari ke time frame yang lebih besar, which is weekly gitu ya. Which is weekly dan ya, jadi sangat possible kita ke area ke sini gitu. Dan you know why kalau misalkan
we go down another berapa persen nih? 14%, ya pasti mungkin Ethereum bisa akan jauh lebih parah. Ini juga semalam gue update ya. Ini kita update-update dulu ya. Tapi nanti gue balik lagi tuh PPT. Ya worst case skenario-nya kita tarik aja ini si ranging areanya ya. Worst case skenario kalau misalnya Bitcoin ke 8.085 pasti ke sini gitu. Pasti ke sini. Udah hampir pasti menurut gue. Dan especially another alts and memes itu pasti akan balik lagi ke range-range range-range utamanya gitu loh. So ini kalau kalau down bad, another down bad itu pasti ini. Tapi nggak mungkin langsung sedown bad itu. Pasti ada kayak kayak gininya ya, ada naik naik terus turun. Soalnya ini kita udah Ethereum tuh udah correction from the top itu around 24%. Jadi maybe kalau another penurunan itu ada pot worst case 20%-an lah. 20% sampai 20 something persen. So ya itu untuk Ethereum. And yang agak bahaya itu ya Ethereum tadi bahaya. Tapi kalau Solana sampai kedodoran guys, ini memesnya mampus sih menurut gue. Ini kita di ini gambar yang udah gue gambar dari beberapa waktu lalu, udah beberapa minggu lalu. So let's see, ini kita beneran mantul atau gimana? Ya, we'll let's see gitu ya. eh Hopefully ya ini skenario-nya sesuai yang kayak gini ya, yang kayak gue gambar, gue update di Discord. Tapi ya bisa aja balik lagi ke bagian di sini kan ada beberapa support and resistance ya. Ini value area high, value area low, ini lebih ke ya support, ini resistance-nya aja ya. Sini juga ada ya pokoknya value area high yang kecil sama value area yang gede, terus value area low yang kecil sama yang gede. Kalau enggak ya mungkin bisa ke area sini juga gitu loh di 160. Tapi ya gue masih bullish on Sol walaupun ada pesaing yang baru sekarang yang nanti gue akan bahas. Tapi menurut gue masih ada. There's a time to be alive lagi. Ini kita juga bisa lihat eh, setelah loss kita nggak nyampe sini ya, nggak nyampe sesuai target. Kita spiking up dan menurut gua kita akan another correction di sini gitu. That's why gue masih bilang, masih assume kalau Bitcoin itu masih akan down. So jangan buru-buru deploy capital pelan-pelan aja ya. Kalau dan ini nanti gua akan update seperti apa. Gitu aja sih kalau buat update eh, si apa namanya si Bitcoin ya. Sekarang gue bakal share screen tentang si materi yang bakal gue bawain. Kelihatan kan ya ininya share screen eh kelihatan kan share screen si PowerPoint-nya udah atau belum? Gue tunggu ada yang jawab ya. Ini one of the ini sih, ini sama banget kayak pas gue adain webinar di apa? Webinar di yang terakhir yang Bitcoin halving. Itu sepi banget guys. Dan ya ini mungkin repeats itself gitu ya. Ya, around seginian juga kok orangnya. Oke, udah aman ya. Next. Oke, jadi ini gue mau update kalau ini outlook yang gue gambar around bulan Mei kalau nggak salah ya. Pas Bitcoin masih di 63 ribuan dan ini yang gue bilang webinar di yang Bitcoin halving, oke. Nah, ini gue udah gambarin skenario-nya. Kalau pessimistic outlook gue kita 103 ribu topnya, realistisnya di 150-an dan optimisnya di 200 ribuan, oke. Dan and at how ini juga ini lebih gambarnya, lebih clearnya ya. Ini gua gambarin lagi, ini before-nya. And then this is the after, oke. Ini afternya kita sudah reach the first target, the first ever target. So gue bisa assume kita harus aim higher, oke. Kita harus aim higher dan ada beberapa key points yang gue bisa bawain di sini. Once again, ini materi yang nggak terlalu panjang, tapi ini menurut gue bisa kalian atur buat
sebagai strategical kalian untuk mainin khususnya di tahun depan. Kalian bisa lihat deh. Di sini udah gue gambar. Bitcoin ini sebenarnya same shit, uh, same same movement, same shit. Nih kalian bisa lihat. Down always 181 hari, naik always berapa nih? Around 912 hari kalau kalian lihat. Another down lagi 180 hari dan naik lagi 190 hari kita assume-nya, oke. Jadi, for me masih ada satu round lagi. Gua nggak akan dan gua akan ngomong stance gua saat ini ya. Gua nggak sebullish itu lagi gitu loh. Karena pertama Bitcoin udah terlalu overnight ya, dan alts-nya kayaknya nggak ketolong-tolong, tapi itu nanti partnya alt season sebenarnya. Tapi kalau buat Bitcoin gua nggak akan expect more, bahkan bisa nggak tercapai dari 155.000 itu, tapi chance-nya masih 50-50 menurut gua. Kemungkinan top itu di 130 sampai 155 ya, dan it's time to get out kalau misalkan udah reach area situ. Bodoh amat mau Bitcoin ke 200.000 nantinya, mungkin kalian udah bisa trimming, udah mulai trimming. Dan di sini key pointsnya di sini yang tadi gue jelasin, 912 hari itu bullish kemungkinan, dan bearishnya itu 181 hari based on history. Dan mungkin banyak yang bilang ini agak berbeda cycle-nya, and it is berbeda gitu loh. Dan kita nggak bisa expect sama seperti cycle-cycle sebelumnya. Malah cycle-cycle sebelumnya itu even worse guys kalau kalian lihat ya. Nah, kalian lihat nih, dia down, tapi di proses naiknya itu pasti ada merah. Di bagian sini juga pasti ada merah. Dan kita di sini, dan biasanya itu dikasih waktu untuk 6 candles untuk up. Oke. 6 candles untuk up. So, ini juga gue expect masih ada satu candles lagi. That's why gue bilang masih ada satu round lagi. Dan gue bisa bilang local top akan di Q1 2025. Itu tesisnya gue. Karena apa? Karena kemungkinan akan ngeprint satu candle. Tapi kalau misalkan ngeprint satu candle lagi kan berarti nyampe Q2 bang gitu kan. Q2 awal. Betul. Tapi kalian lihat deh di dalam prosesnya di sini. Ini kan juga kemarin itu kan kita di candle ini guys. Yang kita reach another new all time high ya. Yang di 74 ribuan. Dan kita stay for a very long time. Bahkan pas close ini kita sempat merah dulu. Ini kan candle 6 bulan ya. Jadi ini sempat merah dulu gitu loh. Dan nanti potentially itu akan nge-wick dan local topnya di atas ya. Dan wicknya itu akan jadi di local top di bulan Maretan atau di April. Dan ya udah nanti ngeprint candle kayak gini tetap masih hijau. Tapi ya udah akan lebih turun daripada topnya gitu. Kurang lebih itu. Terus ini updated midterm dan ini memperkuat tesis gua tentang potentially local top di bulan Maret atau Q1 2025. Ini ini semuanya sama kayak kayak Q1 di tahun 2021 ya. Di mana itu lagi mau jadi gini, kalian harus tracknya itu posisinya harus exact sama. Kalau ini kan kita udah di penghujung acara ya. Dan 2021 ini kan juga penghujung acara sebenarnya. Jadi Desember 2020-nya itu tuh jadi Desember terakhir sebelum nentuin ini Q1 ya top atau enggak. Ini pun juga sama. So that's why gue bisa assume kita bakal ada kenaikan lagi untuk Bitcoin ya. Tapi nggak akan gede. Nggak akan segede itu. Dan kita akan down di Q1 2025. Ini yang putih-putih itu EMA-nya. Dan kemungkinan kita akan reach EMA-nya itu. Jadi nanti nge-pump IMI-nya naik ya, yang bagian putih ini gue mau nerusin dari titik-titik merah sama kuning. Dan kita akan nge-tap-in di area sini. Sebelum kita ada one last pump. Oke. Karena apa? Based on history, Q4 sampai Q1 always bullish. Ini contohnya ya. Dan late Q1 dan Q2 awal. Iya, late Q1 dan Q2 awal itu bleeding semuanya. Dan harusnya based on target ini harusnya kita bisa tetap reach 150.000, dan itu menurut gue top. Oke.
Dan bisa jadi skenario lebih bagus, tapi gue akan trimming di Q1. Itu playoutnya gue. Karena kita di sini ngumpul dan gue adain webinar ini, gue lebih mau menjelaskan perspektif gue dan apa yang mau gue lakuin gitu loh ke depannya, khususnya di Q1. Oke, ini short term sih. Short termsnya itu Desember itu harusnya always bullish ya, khususnya di bagian di minggu-minggu akhir ya. Ada yang namanya itu Santa Rally, oke? Ada Santa Rally atau Christmas Rally, ya itu biasanya di minggu-minggu akhir atau di awal-awal Januari. Itu pasti ngepam harusnya. Karena di situ juga banyak yang ngeluarin eh, perusahaan juga banyak yang ngeluarin quarterly reports ya, kayak eh, ya kayak buat saham-saham ya, khusus yang besar-besar. Contohnya kayak Nvidia dan lain-lain gitu ya. Semua itu akan ngeluarin dan itu bisa jadi momentum bagus. Karena kalau misalnya books yang mereka bagus, itu pasti akan semuanya duitnya keluar. Dan gini, kemarin itu sebenarnya The Fed baru nurunin suku bunga 0,25%. And it's a good thing sebenarnya. Tapi cukup aneh, kemarin kita down malah kencang-kencangan. Sebenarnya ini sesuai ekspektasi ya di 0,25 atau 0,5. Kalaupun nggak sesuai ekspektasi, ya misalkan kalau ekspektasinya 0,5 tapi diturunin 0,25 dan gua nggak ngeliat akan ada penurunan sekencang ini yang jarang banget sih. That's why nanti gua akan bahas di bagian selanjutnya. Tapi ini akan memperkuat tesis gua kalau Desember dan Januari itu pasti harusnya kita nutup candle bullish. Dan emang masih bullish kok gitu loh. Kan kita masih di 94.000. Bayangin, beberapa waktu lalu, di bulan lalu aja itu kita di 80 ribuan guys gitu. Dan kita ngalamin choppy-choppy kayak gini. So, hold on ya, nggak usah panik, nggak usah gimana. Um, ya better kalian tetap stay cold headed dan kalian tetap uh, punya plan sendiri. Ini gue ngejelasin plan gue, tapi kalian tuh harus set your own perspective karena ini duit duit kalian gitu dan gue nggak akan take control akan itu gitu loh. Tapi ini play out gue once again. Ya, terus short term. Oke, short term itu eh sebenarnya ini bukan short term ya harusnya, sorry. Ini lebih ke condition as a general. Once again, ini sorry, ini bukan short term. Tapi kita bisa lihat kalau di sini ada beberapa indicators yang ini indicators yang gue ambil dari CryptoQuant, oke? Dan di sini ada beberapa indikasi yang harus kalian perhatiin. Contohnya merah itu overheated bull, orange itu bull, biru itu bear, biru muda, hijau itu early bull, dan biru tua itu extremely bear. Ini kita bisa lihat ya. Ini cocokologi juga benar. Dan per saat ini kita benar-benar belum ada tanda sama sekali kalau kita menunjukkan ini overheated bull gitu. Kita masih on the bull market dan sepertinya ini kayak baru started gitu loh. Dan mungkin kita akan ngelihat kalau dia udah di daerah-daerah sini ya. Dan turning merah itu mungkin jadi waktu-waktunya kalian untuk bisa partially out gitu loh. Ya, dan dari kesimpulan gue adalah dari gambar ini, gue bisa bilang Bitcoin ini tuh masih di fair value-nya. Nggak overvalue, nggak undervalue. Ya, tapi sedang menuju ke overvalue. So be careful. Buat kalian yang baru mau masuk Bitcoin sekarang, better jangan. Ya, nggak worth it menurut gue kalau kalian mau trading. Tapi kalau kalian mau ya udah bodo amat kayak kalian udah banyak uangnya dan kalian akan dimin untuk beberapa waktu ke depan itu sangat itu nggak apa-apa sama sekali karena kemungkinan potentially bear di cycle depan bottomnya akan di 60 di 50 ribu sampai 60 ribuan. So kalian cuma losing 40% sebenarnya dari harga sekarang gitu loh. Dan sambil kalian DCA-in gitu. But it's your own choice, oke? Kenapa gue bisa bilang bottomnya di 45 sampai 60 ribuan? Ada yang namanya Bitcoin Spiral Index. Kalian bisa lihat kalian langsung search aja di Google ya Bitcoin Spiral Index. Kalian bisa langsung langsung search dan ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan perjalanan Bitcoin kurang lebih seperti apa. Dan kalau kalian lihat, kita tuh selalu ngambil garis per garisnya pelan-pelan per cycle gitu.
ya. Jadi dan kita sekarang lagi mau menembus si garisnya ini untuk ngambil makan di sini, ya. Makan ke area sini, ke tengahnya. Nih kalian bisa lihat nih. Per cycle pasti dia nembus garisnya dan dia pasti eh, overheat, bisa jadi salah satu overheated itu dari sini. Gitu ngelihatnya. Oke, that's why gua langsung aim kira-kira 150.000 gitu loh. Karena mungkin kalau kita ambil tengah itu bisa jadi 150.000. Kurang lebih seperti itu dan kita sebenarnya gue masih yakin kalau the real top itu sebenarnya di Q4. Tapi gua kayak tadi local top akan di Q1 gitu loh, ya. Dan based on data ini udah pasti hampir ngelewatin 120.000 dan 120.000 itu menurut gua easiness untuk Bitcoin per saat ini, ya. Tapi 150.000 maybe akan lebih sulit gitu loh. Apalagi 200.000. Jadi kalau kalian ada CT-CT yang follow maybe 200.000 segala macam Bitcoinnya, itu semua udah terjadi di banyak cycle guys. Jadi kalau kalian tahu cycle lalu itu semua orang menargetkan 100.000. Karena apa? Ya itu psychological numbers juga. Dan ternyata topnya di berapa? 69.000 gitu loh. So, kalian harus lebih pintar, harus lebih bisa jaga emotionally, dan kalau kalian belum ngerti-ngerti banget, belajar gitu loh, research gitu. Karena ya itu banyak CT juga yang emang itu ya salah satu untuk menaikkan si trennya Bitcoin itu sendiri juga sebenarnya. Dan gua nggak tahu kenapa bisa bilang 200.000, 250.000 di cycle ini menurut gua agak susah. Karena masih ada waktunya untuk nuker altcoins itu yang perform nantinya gitu. Oke. Ini juga ini another good data sebenarnya ya, another good data yang ada bisa kita lihat, tapi nggak good doang. Ini bisa jadi something bad. Kenapa? Ini Bitcoin exchange reserve. Jadi exchange kayak Bybit, Binance gitu-gitu ya. Ini reserve Bitcoinnya tuh berapa? Dan kita bisa lihat ini drop, ini bener-bener drop, ini bener-bener drop ya. Supply-nya itu exchange reserve-nya itu di yang biru dan price-nya itu yang apa? Yang putih. Ini emang kita bisa lihat kalau dia turun ya semuanya naik. Tapi ini tuh udah di late cycle. Jadi gua cukup khawatir justru kalau terlalu pendek, terlalu rendah karena terlalu rendah kayak gini. Karena pasti nanti yang akan jualan duluan itu whales. Pasti retails itu eh retails itu nanti masuknya late. Kayak sekarang gini kayak kalau kalian yang masuk kripto di bulan November, Oktober, November, Desember, kalian telat, pure telat. Apalagi kalau udah di atas 60 ribuan itu hampir telat sebenarnya. Karena ya ini udah menuju ke tutup, udah ke akhir cycle dan ini nanti akan pelan-pelan spike up ya, pelan-pelan spike up, tapi nggak akan sesignifikan itu. Karena apa? Karena barang whalesnya akan dimakan sama retails yang baru masuk. Jadi sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Dan once whalesnya itu akan aggressively out ya. Kayak misalkan nanti langsung spiking up kayak gini, oh itu akan down bad kayak gini gitu loh. Ya. Jadi key takeaways ini yang gue bisa bawa itu ya good sign supply exchange itu udah drop, udah nunjukin sangat dikit, tapi in other way itu juga it's not a very good signs karena kemungkinan akan ada penjualan dari whalesnya yang nantinya akan dimakan retails gitu loh. Sedangkan yang menggerakkan Bitcoin ini rata-rata whales, retail nggak mungkin bisa menggerakkannya gitu loh. So once whales keluar, habis langsung harganya pelan-pelan gitu. Dan bisa jadi whale ini keluar itu buat masuk ke altcoins, oke? Jadi kalian tahu kan kalau uang itu berputar kayak cycle to cycle tuh kayak dari Bitcoin ke Ethereum atau Solana sekarang ya. Gua nggak cuman Ethereum doang, ini gue mau include Solana. Terus habis itu ke altcoins lain, baru ke meme coins dan gitu ya. Udah selesai gitu. Dan menurut gue ini lagi mau masuk ke tahap 2 sebenarnya gitu. Dan Bitcoin nggak akan naik sesignifikan itu lagi. So kalau kalian masih bullish ke 200.000, 250.000, mungkin menurut gue 10% eh, yang kemungkinan benernya gitu loh. Gue nggak bilang ya gue senang-senang aja Bitcoin ke 250.000 gitu ya 200.000, tapi coba kita pakai logically speaking itu agak
agak ini sih, agak agak kurang masuk akal kenaikannya gitu. Ini juga ada data yang menarik banget ya, yaitu net unrealized profit and loss. Oke. Net unrealized profit and loss itu apa? Net unrealized profit and loss itu lebih ke ya kayak mostly si investor-investor ini positionnya lagi cuan atau lagi enggak, kurang lebih seperti itu. Dan nunjukin uh, position Bitcoin ini tuh sedang seperti apa sekarang. Is it euphoria or greed? Ada belief denial, optimism atau anxiety, hope, fear, apa capitulation. Oke. Dan sadly kita udah masuk ke euphoria and greed gitu loh. Dan terakhir kita masuk ke area euphoria and greed itu di local top dan the real top di 65.000 dan di 69.000 gitu. Dan eh that's why menurut gua nggak akan sebullish itu lagi gitu loh. Dan ini jadi salah satu indikator yang gampang banget sebenarnya untuk kalian masuk atau enggak gitu ya. Ini bisa jadi indikator yang gampang banget. Selain ada beberapa indikator lainnya sebenarnya. So, ini semakin mendukung tesis gua untuk ya kemungkinan local top itu nggak akan lama gitu. Jadi local top nih ya, kita local top di 120.000, 130.000 mungkin ya. Terus kita balik ke bagian belief and denial. Dan we go up lagi untuk ngambil euphoria and greed. Dan mungkin 155.000 sampai 140 sampai 150.000. Dan we go down gitu loh ya. So ya harusnya kalian bisa cukup ini. Ini karena lihat, ini kan lebih ke greed nah. Ini price actions-nya kan. Ini kalian lihat deh, even kemarin cycle top itu nggak nge-reach ke local top yang kemarin. So it's kind of wise untuk kalian keluar di sini sebenarnya di local top. Dan ya udah, once itu down, 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 down. Dan salah satu yang bisa mengindikasikan kalian emang harus keluar itu di saat si bagian uh, Fear and Greed Index-nya ini sama price-nya itu kayak uh, dia dia ngesinggung satu sama lain gitu loh. Jadi kemungkinan akan ada dead cross. Oke, itu view-nya gue kurang lebih. Dan ini yang gue bilang tadi, yang masuk ke materi gue yang bagian ini, Bitcoin Exchange Reserve. Bitcoin long term holdersnya itu rata-rata udah selling guys. Kalian bisa ngelihat ke algoritma-algoritma data apa yang lebih terpercaya kayak CryptoQuant, terus habis itu ke Bitbo ya dan lain-lainnya, publisher. Itu udah mulai menunjukkan sign kalau misalkan si Bitcoin early investor itu udah pada ngejualin sebenarnya. Karena apa? Karena ya mereka sudah cukup enough money gitu loh. Udah enough money dan kenaikannya juga udah nggak masuk akal. Dan coba kalian lihat deh. Kalian ada yang tahu ETF? Pada tahu ETF kan di sini harusnya. Coba lihat ETF yang masih ngebeli siapa aja. Cuman satu, cuman BlackRock doang gitu loh. Dan ETF-ETF lain itu nggak ada yang beli ya, karena mungkin udah defensive mode gitu loh. Ya, dan yang ngebeli itu cuman BlackRock gitu. So, menurut gue itu salah satu indications ya untuk kalau misalkan si Bitcoin ini tuh kemungkinan bisa down batnya di dalam waktu-waktu dekat, especially Q1 gitu loh. Dan uangnya mungkin akan berputar ke yang lain gitu, ke Ethereum, ke Solana gitu. Dan mungkin di saat bear nanti di local top, mungkin yang masih akan play out itu meme coins guys, gitu loh. Ya, dari sini ada yang mau nanya dulu nggak? Karena kayaknya untuk Bitcoinnya udah mau selesai dan kita akan masuk ke yang altcoins. Ada yang mau nanya dulu? Kayaknya all good. Oke. Iya. Once again ini materi nggak akan lama. Tapi harusnya ini kalian bisa ngelihat apa yang udah terjadi sama apa yang terjadi. Mungkin kayak eh mungkin yang kayak kelas-kelas belah gitu ya, kelas-kelas belah atau
banyak community yang masih bilang oh bullish bullish 200.000 terus kita mungkin Q4 baru akan berdarah. Nggak, menurut gue Q1 juga akan berdarah dan itu akan jadi might be the local top gitu. So kalian be careful. Untung kalian join di sini. Untung kalian masuk ke dalam DRC kelas yang ini. So menurut gua ini sangat penting untuk masuk ke main kalian. Kalau jangan grid lagi dan kalian harus sudah mulai pelan-pelan switch kalau ini akan masuk ke bearish gitu ya. Oke, ini ada yang nanya. Bitcoin berarti tetap pada outlakir ya, Bro Jax. Q1 cabut, partial pindah ke US stocks. Sebenarnya gini, ini tuh bayangin, gua nggak, gua nggak bullshit ya. Ini udah gua gambar dari di sini ada yang ikut DRC kelas Bitcoin halving yang yang bulan Mei nggak atau April ya lupa gua. Pokoknya di zaman-zaman harga 63.000. Ada yang ikut nggak? Nih, ini PPT-nya sebenarnya. Oke, lu bisa confirm sendiri kalau ya gue udah gambar ini dari lama dan gue juga bilang kalau 155.000 itu tuh butuh anomali sebenarnya. Dan ya kita bisa lihat ini condition sekarang dan menurut gua harus bilang ya ini udah nggak sebullish itu guys gitu loh. So kalau masih ada CT yang bilang masih bullish banget segala macam nyampe Q4 2025 dan nggak ada koreksi dan koreksi paling dikit-dikit nggak menurut gua. Once again local top itu ada gitu and it's real. Dan kita udah mengalami di tahun ini sebenarnya. Dan gue juga kecelak sebenarnya. Kenapa gue nggak ngeliat historical data? Dan gue yakin hampir 100% orang di sini itu pasti banyak yang ke sideline gitu. Ke sideline dan ke round trip yang kayak contohnya render kan gue udah share dari 1,7 dolar even earlier dan akademi sebelah gitu ya itu gue udah ke 14 ya itu terus down bet lagi ke 4 dolar itu round trip terbesar gue gitu loh walaupun gue nggak rugi ya gue BEP karena average price gue segitu tapi sayang gitu loh karena kalau kalian ke sideline dan kalian ke round trip potentialnya untuk cuan kalian itu akan lebih dikit karena mainannya waktu guys ini bukan masalah persennya berapa persen enggak ini waktu pure waktu bukan yang lain-lainnya gitu terus ada yang nanya ya tadi juga pindah ke US stock sebenarnya nggak langsung pindah gua akan liatin ini si suku bunga nih akan kayak gimana gitu suku bunga sama macroeconomics as a whole ini akan seperti apa kalau emang menunjang gua akan masuk ke S&P dulu gitu tapi gua nggak akan masuk ke exact stocks-nya apa aja, gua nggak akan disclose juga, tapi gua akan masuk ke indeks gitu, ETF indeks saja, gitu buat ya daripada kalian masukin ke obligasi atau gimana gitu kan. Tapi kalau eh, duit kalian udah double M juga, ya itu bisa jadi salah satu opsi obligasi. Gue juga ada berpikir untuk obligasi sebenarnya. Terus ada yang nanya, Bitcoin udah rebound kah? Gitu. Belum, belum sama sekali. Belum sama sekali. Maybe we could see worse than this gitu loh. 85 sampai 90.000 might be the bottom untuk sekarang-sekarang ini sebelum kita naik lagi. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ada yang mau nanya lagi sebelum kita lanjut ke bagian alt? Ini udah nggak lama lagi kok, tenang aja. Ini beda, tapi gue straightforward. Ini plannya gue kayak gini. Bonds US kah, Bro Jax? Sebenarnya bisa, tapi kalau bonds eh, obligasi Indo pun juga ya nggak apa-apa sih kalau duit kalian udah ada double ya double M itu menurut gua nggak apa-apa karena kan there's at some point kalian emang butuh numbersnya aja udah bukan persen lagi gitu loh itu menurut gua tapi ya balik lagi ke selera karena ya kalian harus pikirin defensive mode juga jangan pilih yang resikonya paling besar terus gitu dan gua nggak akan pilih stok Indo dalam beberapa waktu dekat sih dan kayak contohnya BBRI gitu ya. Jadi kemarin itu pas suku bunga turun, itu banyak banget semua saham itu rata-rata turun. Baik US stocks terus abis itu ke eh, saham Indonesia, baik kripto itu semua turun. Dan kalian bisa menarik sebenarnya ngambil ada beberapa ini ya gue disclose deh. Stocks yang gue lagi pantau. Itu Pani sama C apa ya? Jadi Pani itu akan ada anakannya kalau nggak salah kemarin gue dapet info dari temen gue itu CBD apa gitu
itu menurut gua itu akan lebih seksi gue mainin di situ. Iya, CBDK betul. Ada yang ngikutin berarti. Jadi kurang lebih itu lebih ke ya bagian Central Business Districtnya si PIK gitu loh. Dan kalau kalian pernah ke PIK, pasti kalian akan ngeliat kayak wah gila, PIK ini perkembangan gila. That's why gue mungkin salah satu US stocks, local stocks yang gue akan perhatikan itu CBDK. Selain tadi kalau US stocks gitu. Supra tuh fundamentalnya kuat gak bro? Jak soalnya sempat di call sama Cyrus. Supra itu bahkan gue udah nge-call dari awal banget sih untuk bahkan gue waktu itu menyemangati untuk beli ICO-nya dan ngerjain airdrop-nya. Gue pun juga beli ICO-nya yang gue cuman ke-charge di 0,0004. Jadi gue kurang lebih dari first initial investment gue udah cuan around 10x gitu. Oke, gue anggap udah nggak ada pertanyaan ya. Kita lanjut ke bagian when is the real alt season gitu ya. Karena banyak banget grup yang bilang kayak alt season tuh kapan sih? Banyak yang bilang kayak overclaim. Alt season tuh sekarang atau gimana? Menurut gua enggak. Tapi mungkin Q1 gitu. Ini skenario gua di 2025. Ini gue jelasin dulu dan kalian boleh langsung tanya ya. 2025 skenario. Pertama, Q1 akan semua koin itu akan pump. Tapi akan di-lead sama AI, RWA, dan meme coins. Dan gue bisa bilang NFT pun juga akan ke-pump. Ada yang tahu kenapa NFT nge-pump? Ada yang tahu kayak potentially kenapa NFT bisa nge-pump? Di sini ada yang main NFT nggak? Kayak nggak ada ya. Jadi NFT itu kemungkinan nge-pump karena apa? Karena beberapa waktu ini gitu. Kalian tahu kan kalau Pengu itu kemarin kan biggest airdrop, one of the hugest airdrop dan biggest airdrop di di selama ya apa airdrop di NFT space gitu ya. Dan kemarin bukan cuman Pengu doang. Kemarin itu yang bikin naik itu juga salah satunya adalah itu Magic Eden yang kemarin dia bagi-bagi. Dan rata-rata kalau kalian ngeliatin datanya dan kalian ngeliat salesnya setelah ada airdrop, itu duitnya berputar ke NFT lagi. Jadi duit airdrop itu rata-rata dibeliin buat ke NFT. That's why kalau kalian lihat Azuki naiknya gila-gilaan, Paji Penguins karena ada airdrop pengunya dan banyak yang dapat uang gratis dari beli Paji Penguins maupun Little Paji. Azuki sama Azuki Elementalsnya naik, Beansnya juga naik. Board API Club juga balik lagi ke di atas 14 ETH-an. Terus abis itu apalagi yang gede-gede ya. Ya kayaknya itu aja. Tapi menurut gua itu bisa jadi ngelit NFT season, kayak mini season ya, kayak mini alt season lah. So that's why gue bilang kemungkinan Q1 itu akan ada NFT pump. Dan yang terakhir, Azuki itu akan ngebagiin airdropnya bulan di Q1 di bulan Januari atau Februari. So, pasti nanti duitnya akan muter-muter lagi ke NFT kurang lebih gitu ya. Dan di sini gue juga udah bilang kategori stewardship apa. Gue udah bilang dari tahun lalu kalian bisa lihat dan khususnya yang udah ngambil member dari tahun lalu tepatnya bulan Oktober, November, Desember gue udah bilang gue nggak ada yang bullish lagi selain kategoris AI gitu loh. Karena AI itu akan selalu digoreng dan AI pun juga evolving gitu. Sekarang ada AI agent. Jadi di sini AI itu termasuk AI agent ya. Dan terbukti dan kita tinggal lihat cycle apa di Q1 kali ini AI akan ngepump atau tidak. Kalau nggak ngepump itu kalian harus lebih hati-hati gitu. Dan RWA ini something new gitu. Dan RWA ini real world asset. Mostly itu RWA plus DeFi gitu. So menurut gue itu banyak yang dipakai dan mostly traditional finance yang baru masuk ke crypto itu pasti akan lebih oh kayaknya RWA lebih masuk akal deh untuk diinvest gitu. Tapi gue bisa bilang sama kalian RWA yang akan naik itu aja pasti. Yang paling naik akan apa? Yang gue yakini itu cuman OM sama Ondo. Kalian bisa lihat harga sekarang Ondo. Ondo masih kuat di 1,6 dolar gitu loh. Ondo tuh masih kuat di 1,6 dolar. Even OM pun juga masih kuat gitu. Dan yang kuat walaupun koreksi kayak gini, itu pasti akan kemungkinan ada potentially winners di depannya. Dan meme coins.
Meme coins itu eh, agak ini ya, agak agak sakit sih ya. Daunnya kalau kalian lihat, gue ganti share screen dulu ya. Wait, gue ganti share screen dulu. Udah kelihatan ya share screen yang baru gue. Udah kelihatan? Tolong jawab. Kalau belum biar gue coba ini. Aman ya? Oke. Ini gue sebenarnya dapat dari salah satu, ini gue template-nya gue ambil. Jadi kayak ada satu community gue yang satu community crypto, shout out to dia. Ada namanya Twitternya namanya Garfield XBT. Ya dia open for public untuk diakses. Dan ini bagus banget. Sebenarnya ini nanti gue juga akan bikin. Ini lebih ke performance untuk masing-masing kategoris. Oke. Ini performance masing-masing kategoris. Nanti yang akan gue bagikan di DRC itu yang gue buat sendiri. Gue nggak akan bagikan yang dia buat gitu. Karena ya itu ya gue akan respect apa yang dia buat gitu loh. Gue nggak akan ngambil. Apalagi gue jualan kelas. Eh, Kalian bisa lihat. Ini tuh yang paling bleeding dari semuanya. Itu meme coins guys. Gitu. Dan menurut gue nantinya juga potentially untuk up itu akan jauh lebih besar. Gitu. Jadi ini namanya kayak spaghetti chart dan kalian itu bisa betting ke yang top gainers atau top losers. Jadi kalau top gainers kalian bisa short, kalau top losers itu kalian bisa long sebenarnya. Dan semuanya ini dibanding price actionsnya dibandingkan dengan Bitcoin. Kayak contohnya gini, AI yang naik itu cuman virtual. Ini juga nanti akan gue bahas gitu. Yang masih minusnya paling kecil dan outperform Bitcoin cuman virtual gitu. Dan di sini juga ada beberapa layer one yang outperform Solana ya, ada BNB, Sui, Ethereum, itu yang harus kalian pantau gitu. Dan ini ada beberapa performance lainnya gitu. Dan kita belum ngelihat ada indikasi pembalikan arah untuk memes, tapi karena dia top losers, ini akan menarik kalau kalian mulai masuk sih gitu. Ya, mulai taruh lagi karena gue juga masuk di banyak memes ya sejujurnya dan portofolio gue hari ini down really bad, really bad. So hopefully ya kita akan revive di sini. Oke, back to this scenario, oke. Q2 sampai Q3 itu akan menjadi local top. Kayak gue bilang, ya Q1 akhir lah ya. Tapi kan bleedingsnya akan di Q2 sampai Q3 minggu 1 atau 2. Sebelum Q3 dan Q4 itu akan jadi one last pump. One last pump. Ya, one last pump dan menurut gue itu akan jadi di mana banyak orang yang baru masuk kripto dan akan banyak yang kejadian-kejadian parah ya kayak misalkan kayak amit-amit sebenarnya tapi ini yang udah terjadi beberapa kali akan banyak yang depresi atau early players itu apa late players atau late investor itu akan pusing atau akan lebih disbelief tentang investment segala macam dan noise-nya itu akan sangat besar di media maupun dimanapun dan akan pasti akan ngomong Bitcoin itu scam, Bitcoin itu scam itu akan balik lagi dan mungkin menurut gue institusional pun juga akan keluar beberapa gitu ya terus habis itu Q3 Q4 kemungkinan di saat one last pump ini yang kalian nggak boleh fade oke kalian perhatiin deh di cycle lalu GameFi itu jadi salah satu yang pump terakhir tapi paling kencang gitu karena apa karena GameFi itu ada Ponzi-nya kayak contohnya gini. Jadi lebih diuntungkan untuk early investor. Jadi misalkan kayak kayak kalian kalian tahu nggak buat yang main NFT juga, kalian tahu nggak yang play to earn, Axie Infinity gitu-gitu? Ada yang tahu? Axie Infinity, terus Stephen yang kayak kalian beli NFT-nya atau kalian beli binatangnya untuk nge-earn koin GMT, nge-earn koin AXS. Ada yang udah recycle lalu? Kayaknya belum ya. Dan ini juga sepi banget sih, jadi kurang seru. Biasanya itu 140 orangan partisipannya. Balik lagi back to the topics. Karena itu akan ada Ponzinomics ya guys. Jadi kayak kalian misalkan, oh kalian beli beli hewannya dulu nih, misalkan kayak Axie Infinity, beli hewannya dulu buat ngasilin koin GMT.
oh ternyata koinnya makin eh, kalian cuma butuh modal sekian, kalian bisa ngasilin koin GMT sekian gitu dan koin GMT naik terus. Oh jadi gue beli lagi nih pakai apa? Gue beli lagi animalnya biar bisa ngasilin GMT lagi. Nah itu akan nyampe di tahap koin GMT-nya pun juga udah over value dan udah nggak bisa naik. Dan itu akan down gila-gilaan dan banyak yang rungkat pasti. Pasti kalian kalau udah dari cycle lalu, pasti kalian punya temen atau kenalan yang dia nyampe buat tim buat Axie Infinity-nya dan rata-rata rungkat gitu. Karena mereka nggak tahu kriptonya itu apa. Karena mereka cuma peduli untuk ngasilin duit dari gamenya gitu. Dan potential DeFi summer yang terakhir gitu. Jadi kayak koin-koin DeFi ya itu kemungkinan akan ngepump gitu. Terus abis itu Q4 pas semuanya bear, semuanya itu mungkin ada potentially NFT season is back gitu. Karena kalian kalau track back di season lalu, kan NFT itu something new dan baru digembor-gemborkan itu di tahun lalu, di cycle lalu kan. Dan kalau kalian lihat treatmentnya dan timestampnya, kriptonya turun banget dulu. Gue inget banget kan all time high Ethereum itu di 5.000 ya. Ethereum all time high itu di 5.000 dan pas Ethereum di harga kayak harga-harga sekarang nih 3.000 sampai 3.600. Itu NFT gila-gilaan mainannya. Itu bener-bener NFT naik semua. Azuki pas 30 ETH, 40 ETH, Bored Ape Club pas 100 ETH, itu biasanya itu. Karena apa? Karena duitnya itu muter. Jadi duit dari meme coin saya itu kalau misalkan ditambahin lagi tuh di table, itu pasti ke NFT. Karena orang itu butuh uang untuk muter dan yang lagi-lagi menang adalah Wales karena Wales itu bertindak paling cepat dan dia paling punya liquidity dan kita bisa lihat lagi ke trackback yang tadi Bitcoin itu rata-rata Wales udah pada TP dia pasti lagi nyari the second best playout lagi selain Bitcoin karena Bitcoin dari bottom udah naik udah hampir naik 10x. Oke. Dan kayaknya kemungkinan ini akan masuk ke liquidity akan masuk ke Ethereum dan Solana dan nanti at the end menurut gua akan ke NFT lagi gitu. Ini juga strong point gue ya yang tadi. Local top di bulan Maret kalian bisa lihat sendiri. Every March, every March itu pasti down itu. Sebelum kita ngalamin up lagi di Q3, Q2, Q3 for one last pump. Oke. Dan yang kali ini ya, ini kan yang tahun ini. Ini kan yang cycle lalu dan kemungkinan kita benchmarknya harus yang ini, bukan yang ini lagi. Jadi nggak mungkin akan ngepump harganya kayak gini. Jadi kemungkinan akan ngebuat double top yang gila-gilaan terus down masa kapitulasi gitu. Oke, ini juga gue mau ngejelasin. Ini eh, kan tadi masih nanya alt season itu kapan? Ini alt season index. Oke, di sini gue nandain beberapa di previous previous cycle ya yang dimana kan Desember 2020 dan Januari 2021 itu kan jadi momentum untuk local top yang ini kan yang di bagian sini kan nih 2020-2021 yang bisa kita benchmark dengan kondisi sekarang kalian bisa lihat alt season indeksnya emang sangat low gitu loh ya ini sangat low so menurut gua ini bukan previous two cycles ya maksudnya sorry. So menurut gua kemungkinan kita akan nge-reach area sini karena apa? Karena kalian bisa lihat kemarin ini spiking up karena apa? Karena meme coins guys, gitu loh. Karena most of meme coins itu uh, rata-rata ngepump dan duit-duit cuannya yang gede-gede itu rata-rata pindahinnya ke altcoins. That's why kayak Ondo naik, Render sempat $10 lagi dan lain-lain itu sempat naik gitu dan kita bisa ngeliat sekarang ini down back ini gua update kemarin ya pasti hari ini itu udah lebih lower dari 53 kalian bisa lihat dan target gua ya kita akan nge-reach area sini dulu itu dan ini cepet kok ini kalian bisa lihat deh ini tuh prosesnya cepet banget guys naiknya so kalau bisa naik atas pasti bisa turun gua render belum TP malah turun lagi sama-sama gua belum TP kok tapi gua akan TP semuanya di bulan Januari, Februari, Maret. Itu gue harus sudah lihat ya. Terus di sini ada key takeaways-nya ya. Desember jadi momentum Bantam Index, ada potentially drop ke angka 20 sampai 30. Alts akan segar mulai segar ya. Itu di week 2 sampai week 3 karena butuh proses untuk muterin uang liquidity sampai ke
eh, dari Bitcoin ke Ethereum. Tuh, sekarang 43. As ini sih, as predicted, dan menurut gua berarti 43 tuh udah di sini. Jadi pergerakannya itu cepat banget. Jadi kita akan liquidity sweep ke bawah dan kita langsung potentially up lagi gitu menurut gua. Terus terakhir kemarin kita sudah mengalami mini alt season. Jadi ini mini alt season bukan the real alt season. Karena apa? Ethereum masih jongkok dan Solananya pun juga nggak seperform kayak kemarin gitu loh. Ya, itu tesis gue. Dan ini yang tadi gue udah update. Yang tadi kan sebenarnya lebih parah lagi kan. Ini memes tadi udah paling bawah. Ini condition sekarang. Semuanya di outperform sama Bitcoin. Bitcoin cuma minus 0,91%, mereka mampus gitu. Ya, ini juga ke- eh, kenapa gue masih bilang gue lebih bullish on alt sekarang dibandingkan Bitcoin. Karena kita bisa lihat di total total 2 dan total 3. Gue nggak masukin total satu. Karena apa? Karena itu kan ada including BTC kan. Dan ini gue masukin di total 2 dan 3 aja. Tapi gue yakin di sini sekarang udah lebih lower ya. Jadi harusnya ya let's see. Tapi gue bisa surely yakin ini kita akan ada another one last pump sebelum kita down bet. Karena apa? Benchmarknya gampang. Benchmarknya itu ke cycle lalu aja. Nih, kalian bisa lihat kan, total 2 sama total tiganya itu naik banget, ya, naik banget. Bahkan ini 10x, ini 8x ya. Sedangkan Bitcoin-nya itu kemarin waktu itu di Q1 itu udah double top gitu. Ya, ini di di range-range kayak gini nih, ya. Jadi Bitcoin-nya naik udah nggak terlalu lama, tapi si alts-nya itu mulai jadi momentum naik. So, target gua yaitu kurang lebih di 1,98 triliun untuk crypto total market cap 3. Karena apa? Karena meme coins super cycle masih belum selesai menurut gua. Gitu loh. Dan gue masih sangat believe itu akan uang tuh akan kembali ke meme coins at the end of the day. Alt season di Q1 2025. Iya, menurut gue ya. Dan itu jadi akan local top. Oke. Tapi ya Q2 kan merah gitu ya, kemungkinan sampai Q3 awal. Tapi gue bisa assure di situ meme coins akan rising. Dan pas ngepam di Q3 Q4, gue juga yakin meme coins akan naik lagi terus tapi nggak sekencang altcoins lainnya gitu. Ini gue merilis statement atau merilis official target untuk Ethereum dan Solana gitu. Ini persis kayak yang gue share di yang ini ya, yang kayak gini, yang gue share waktu itu. Tapi ini Ethereum sama Solana yang belum pernah gue update sama sekali sebenarnya. Even di grup Discord gue belum pernah update karena gue nunggu momentum seperti ini. Ini pesimis, realistis, dan optimis. Gue nggak yakin 11.000 akan nyampe, tapi gue yakin 9.000 kemungkinan harusnya nyampe. Gitu sih. Dan gue nggak yakin akan reach bener-bener angka 10.000 sebenarnya guys. So, kayak kita harus lebih fokus ke bagian yang pesimisnya aja. Gitu. Kayak di 7.000 menurut gue Ethereum itu udah bagus banget. Sejujurnya. Terus ini untuk Solana 2025 target price. Solana sedikit berbeda. Tapi gue udah nggak seoptimis yang kayak gue bilang bisa. Solana kayak 800 bisa deh. Iya, kalau kemarin naik lagi terus gitu loh dan nggak turun 20 sampai 30% hari ini gitu. Kayak gue kira kemarin itu momentum untuk naik. Jadi kayak udah ada candle-candle selanjutnya turun pun nanti Q2, Q3 itu masih bisa naik lagi. Tapi ini pesimis, realistis sama optimisnya. Dan ini gue bisa rilis statement di sini dan resmi. Gue berharap gue nggak pengen bener-beneran, tapi gue berharap as expected sama yang gue udah buat outlook Bitcoin seperti beberapa bulan lalu sebenarnya. Gue yakin yang kali ini akan ngelit out season itu bukan Ethereum doang, tapi Solana juga dan mereka berdua. So that's why gue bisa bilang mereka berdua ini nggak akan ada satu yang lebih naik. Kayak contohnya Ethereum ke 10.000 susah. Karena apa? Karena market share-nya itu akan kebagi gitu loh. Jadi kayak misalkan gini, contohnya market share tuh kayak kalian misalkan buka Indomaret, kalian cabang pertama gitu ya. Cabang pertama di daerah
eh, Tanjung Duren gitu misalkan. Cuman kalian doang nih. Semua market itu kan ke kalian kan yang pengen konsumsi Indomaret. Tapi once ada franchise kedua, ketiga, keempat, pasti kan marketnya akan kebagi kan. Orang-orangnya akan kebagi kan. Same things with this gitu. Dan menurut gua the reason nggak akan perform sebagus itu karena ya market share-nya terlalu bagi. Apalagi sekarang ada Sui dan satu lagi ini Hyperliquid. Oke. Gue yakin Hyperliquid ini ya bisa jadi salah satu koin yang super bullish sama yang naik banget. Karena apa? Karena mostly kalau kalian lihat ya, liquidity Solana itu pada ke Hyperliquid. Karena apa? Udah ada kayak pump fund nih Solana gitu. Dan kemungkinan gue bisa bilang ya, ini 50-50 tapi gue sebenarnya kalau gue pribadi 60 berhasil, 40% enggak. Mungkin Hyperliquid di next cycle itu bakal jadi something crazy sih. Jadi kayak kemungkinan akan jadi Solananya di cycle ini gitu. Gua pribadi faith on Hyperliquid. Gila pergerakan cepet banget. Kalian bayangin Desember awal itu masih $4 harganya. Sekarang itu 26, 27 kemarin all time high-nya. So kayak ya menurut gua Hyperliquid itu chance gede banget. Karena apa protokolnya masih dikit. Tapi total value lock-nya itu naik gila-gilaan. Nanti gue jelasin. Target price tadi gue udah ngomong. Ya. Tapi gue bisa bilang it's a super cycle for meme coins. Tapi jangan terlalu expect. Jadi super cycle untuk meme coins keseluruhannya itu naik. Tapi mungkin nggak akan sebullish itu juga. Kayak contohnya kayak yang tadi lah. Meme coins itu banyak banget dan market share-nya itu pasti kebagi gitu. So kalau uh, kita bisa set lower standard untuk meme coins, lower target gitu. Nice banget, sejujurnya Porto ketolong. Ya betul. Dan meme coins di Hyperliquid lagi banyak loh, gitu. Itu kalian bisa mulai main tuh. Oke, ini watchlist gua di 2025. Cuman tiga, sebenarnya ada empat, tapi tiga aja dulu. Yang pertama itu Hyperliquid ya. Jadi belum buat yang belum tahu, Hyperliquid itu DeFi, itu buat DEX ya. Jadi kayak kalian buat trading kayak Binance, tapi kalian eh, nggak butuh nggak butuh KYC dan lain-lain. Kalian cuma butuh connect wallet gitu. Cara beli meme coins di jaringan Hyperliquid gimana? Kalian bisa langsung masuk ke Hyperliquidnya aja. Kalian connect wallet. Dan ini salah satu fee-nya oke, hitungannya. Transaksi cepet banget ya. Karena mungkin belum sebanyak itu kali ya orangnya. Dan easy to use, very easy to use. Oke, kalian bisa pakai spot sama perps itu bisa di Hyperliquid gitu. Dan kalau kita breakdown, market cap-nya itu masih 6 billion. Kalau kalian tahu sendiri kan, market cap Solana itu berapa? 100 billionan. So, harusnya bisa balap di cycle depan. Dan ini menurut gua masih murah banget. Karena apa? Kalian bisa lihat TVL-nya ya. Nih kalian bisa lihat. Desember itu naiknya 11 kali lipat guys. TVL-nya. Gue inget banget ini 900-an something. Oh, bahkan hampir 20 kali lipat bahkan. Itu ya. Tuh, lihat deh. Ini bahkan under 500 M USD dan sekarang kemarin tuh udah hampir 3 billion USD, hampir 6 kali lipat total value locknya. Ya, itu tesisnya sebenarnya. Bukan karena CT ngomong-ngomong Hyperliquid ya, enggak. Gue nggak terlalu ini sih. Gue cuman ada beberapa CT yang gue bener ikutin dan gue yakin di sini juga ada yang ngikutin dia dan gue cuman percaya sama nih orang. Setelah gue tahu nih orang, gue nggak percaya sama CT manapun gitu. Indo ya tapi. Itu Hyperliquid dan mungkin ini potentially run out ya. Tapi gua ya ini kan kalian butuh targetan. Tapi menurut gua ke 71 itu something yang sangat gampang ya kalau misalkan trennya bagus lagi. Karena kalian bayangin dari $4 ke kemarin spiking up ke hampir $40 nih. $40 lebih. Itu cuma butuh berapa waktu gitu loh. Jadi ya itu key takeaways-nya itu sih. Jadi menurut gua ini something yang bisa possible di cycle ini. Tapi once again, not financial advice. Dan ini still early ya.
Dan ini sih sebenarnya menariknya gini. Tesisnya gue adalah karena mungkin nanti akan semakin banyak yang educated to crypto, gue semakin yakin nanti exchange akan dibabat sama Hyperliquid ini. Kayak contohnya eh, BitGet maybe Bybit bisa kalah volumenya sama Hyperliquid nanti ya mungkin. Jadi mungkin nanti Hyperliquid itu bisa bersaing sama Binance gitu ya. Ini key takeaways yang kalian bisa baca sendiri ya. Terus yang kedua apa? Spectral. Ada yang tahu Spectral itu apa? Sebenarnya ini sama kayak Akademi sebelah sih, tapi emang bagus. Betul, AI agent. AI agent di Q4 ini sangat perform sangat bagus ya. Perform sangat bagus dan especially kalau AI play out pasti leverage-nya itu AI agent gitu. Karena mostly masih kecil-kecil market cap-nya ya. Ya ini AI agent kalau kalian nggak tahu AI agent ya kalian bisa search sendiri aja dan langsung buka websitenya dan nanti baca-baca ini. Oke. Ini jadi market cap-nya masih segini, tapi yang sangat disayangkan adalah FDV-nya, fully diluted value, ya itu ke 1 billion US dollar sebenarnya. Ya, karena sebenarnya ini supply-nya udah keluar semua, tapi itu bagus. Yang bagus adalah total supply udah keluar semua, market cap bagus, tapi FDV-nya terlalu tinggi, terlalu jauh sama market cap-nya, gitu. Eh, dan ini kalian bisa lihat volume gede banget. So, dan kalau based, ini gue ngambil dari monthly monthly range ya. Monthly range-nya ini bagus untuk beli sekarang sebenarnya karena kita di bottom dan harusnya ya ini bisa jadi something big. Tapi ini menurut gua kalian harus mainnya swing aja ya, jangan kalian invest. Karena kalian pasti akan ke drawdown lagi. Ini targetnya untuk Spectral gitu. Pure AI sama AI agent aja sih. Kalian tahu sendiri. Kemarin pas Q1 render tuh naik dari berapa ya? Dari $6 ke $12 tuh cepet banget. So ini sangat possible aja sebenarnya. Tapi gue lebih yakin ke dua ini. Ini agak susah. Ini kalau anomali aja. Karena apa? Kenapa gue bisa set higher standar kayak gini? Perhatiin lah Agi sama ChainGPT yang gue call di tahun lalu. Itu naik 15 kali lipat. Gitu. Dan posisinya market cap-nya sama kayak ini. So ya, let's let's set the standard higher. Gitu. Terus ini yang terakhir, yang sekaligus ya di kemungkinan jadi penutup penutup DRC kelas kali ini itu virtual. Ada yang tahu koin virtual itu apa? AI agent juga. Tapi jauh lebih lengkap. Oke. Jauh lebih lengkap, jauh lebih bagus fiturnya. Kalian bisa masuk ke apa? Bisa masuk ke websitenya. Kalian masuk ke CoinMarketCap aja dan search virtual dan masuk ke website kalian bisa lihat. Itu mereka buatnya kayak gimana. Dan itu yang udah dilakukan sebenarnya sama banyak hal. So that's why secara ini market cap-nya udah gede ya, tapi kemungkinan akan ada correction menurut gua ke 1 billion US dollar market cap-nya. Ini Twitternya, lihat follow saya udah segini, padahal baru. Dan di saat ini kita fase wait and see sebenarnya. Hopefully dia bisa correction ke area-area sini sih, ke area 11 dolar ya. Ini beberapa key takeaways-nya. So ya, kalian bisa jadiin watch list ini. Ini gue bisa bilang gue belum masuk semuanya. That's why ini something new dan ini yang lagi gue pantau karena money rotations mungkin ke something new gitu. Ada yang mau nanya dari semua ininya, dari semua penjelasan gue? Boleh nanya buat 10 orang. Ada yang mau nanya? Boleh langsung drop di komen aja. Pongke still hold, masih meme semua gue masih hold. Oh ya, gini sih, gue nggak mau share something yang too good to be true, tapi perhatiin lah. Wave sama PP itu diskonnya gede banget guys hari ini. Popcat juga. Gue beli dan udah habis duit bulanan gue. Udah bener-bener deploy kemarin di Wave itu gue beli di $2,1. Popcat gue beli di $0,75.
Dan ada beberapa render gue beli di 7, something dolar. Dan Ondo gue udah nggak beli lagi. ACT menurut lu meme yang cukup oke nggak bang? Biasa aja sih menurut gue. Udah biasa aja menurut gue. Alternatifnya tuh terlalu banyak memes. Tapi nanti ujung-ujungnya pasti akan yang jadi winners tuh yang gede-gede. Yang winners tuh udah pasti PP sama Wave. Oke. Ada alternatif virtual. Nanti gue akan update di next DRC class. Mau tanya FDV sama market cap kalau nggak kalau jauh nggak bagus. Iyalah. Misalnya market cap 100 juta itu, tapi fully diluted value-nya atau value sesungguhnya kalau dulu sih itu 1 billion dolar. Itu kan berarti ada ini kan kalau misalkan dia naik, ya kemungkinan ya dia jadi fully diluted value juga naik terus gitu kan. Jadi akan susah untuk naiknya karena real value-nya itu 1 billion US dollar gitu loh. Bang kalau nggak salah Q1 cabut ke US stocks yang eternal di DRC gimana? Lah, iya nggak apa-apa. Gue kan tetap sharing outlook. Bear market gue nggak kemana-mana. Gue tetap akan main crypto trading tapi gue kan lebih trading. Sama gue nyari airdrop. Jadi mungkin nanti pas di bear market itu akan lebih ke bear apa? Lebih ke trading, inverse trading sama airdrop. Karena pasti banyak project yang lahir dari airdrop juga gitu loh. Ya. Kalau DRU US stocks itu kan beda lagi. Mereka juga harus cari tahu sendiri kalau bear market kayak gimana. Better DCA atau lamsam keluar entry sekarang. Maksudnya better DCA atau lamsam keluar entry sekarang. Gua nggak ngerti pertanyaannya. Kalau gua pribadi, gua lebih suka lamsam sebenarnya. Karena ya biar lebih berasa lah ya. Tapi kalau kalian lebih cocok DCA pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa time frame-nya jangan terlalu terlalu panjang. Misalkan kalian bisa DCA tuh per hari apa? Misalkan setiap hari Senin, per minggu, atau setiap 5 hari itu bisa. DCA lebih bagus kayak gitu. Tapi kalau DCA-nya terlalu panjang, range-nya kayak sebulan, 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 nggak akan maksimal menurut gue. Pala network gue nggak perhatiin. Ada pertanyaan yang seputar Bitcoin aja, bukan nanya-nanya koin. Karena sebenarnya gue kurang suka sih sebenarnya ditanya-tanya koin gitu ya. Ujung-ujungnya kayak live di Discord. Sayang ini kita bahas outlook untuk Bitcoin loh guys. Ini bahas outlook buat Bitcoin dan play outnya kalian itu akan seperti apa. So jangan main-main sama hal itu karena kalau kalian fade, kalian habis pasti. Nggak akan lama tapi hampir 1,5 jam juga ya. Ojek Gar, nggak, gua nggak mau komen. Dibilang jangan nanya yang aneh-aneh. Nanyanya ya ini lagi price action virtual kan udah dijelasin. Kak, ini juga udah dijawab. Outlook out season udah gue jawab. Bitcoin enaknya kira-kira masuk kapan keluar kapan. Ini guys bayangin deh. Kalau gue udah ngejelasin sepanjang itu tapi pertanyaannya masih kayak belum dijelasin. Ini kan udah jelas semua. Ini juga nanti PPT gue bagiin. Ini gue udah bahas semua dari Bitcoin, dari alt season gitu loh. Why gitu? Kenapa nanya something yang udah dijelasin gitu. Jadi omongan gue dari tadi percuma dong kok kayak gitu. Nah, ini bagus. Bang, menurut lo hidden hidden big holder Bitcoin masih ada nggak? Masih. Tapi ini menurut gue udah keluar. Udah mulai keluar karena ini lihat deh. Ini gue udah update sini kan. Ini udah bagian kesini udah paling bener sih sebenarnya. Ini udah mulai diliput juga banyak banyak big player sama yang long term holders itu pada pada udah pada mulai partially out gitu. Tapi ya biasanya muterinnya tuh ke altcoins gitu. Ya. Ya, I think that's the last question ya. Institutional beli ETF BTC nggak pam. Yes, kan gue udah ngomong juga tadi. Coba perhatiin. Coba gue nanya sama lu lagi ya. Siapa ETF yang beli lagi? Yang masih beli Bitcoin ETF tuh siapa aja?
Cuman BlackRock doang, Bitwise udah nggak beli, semuanya udah nggak beli, Grayscale udah nggak beli, gitu loh. Institusi kan juga bukan beli ETF. Institusi itu yang menyediakan ETF. Sailor itu yang punya Bitcoin sendiri, bukan ETF. Kalian jangan sampai salah persepsi tuh, gitu loh. Jadi menurut gua, it's not wise kalau kalian baru, ini ya, gua akan kasih kesimpulannya. Pertama, nggak wise masuk Bitcoin sekarang, apalagi yang belum masuk. Akan lebih wise sama lebih bagus untuk masuk ke altcoins kayak Solana, Ethereum kalau kalian emang resiko profil rendah. Dan Q1 kemungkinan yang akan play out itu AI RWA lagi dan NFT. Oke. Dan terakhir, topnya itu oh ya, bukan terakhir. Local top akan di Q1 akhir, ya Q2 Q3 akan bearish, tapi yang terakhir Q4 itu akan jadi benar-benar top gitu. Infonya hyper no VC, OVC backup. Iya, betul. Jadi no VC backup, that's why hyper liquid itu gue bisa sebullish itu, ya. Jadi kalau kalian tahu, kan mostly altcoins itu didanai oleh VC kan. Dan VC ujung-ujungnya mau duit. Dan kalau that's why yang bisa nah fully diluted value-nya itu bisa naik gila-gilaan tapi market cap-nya masih jongkok sebenarnya gitu loh. Jadi value-nya itu kemahalan dan mereka bisa out di situ. Dan hyperliquid nggak ada, so nggak ada third parties yang gede yang bisa ngontrol banget kecuali owner ya. Gitu. Oke, that's all. Kalau kalian mau apa? Mau masuk yang bulanan lagi ada diskon ya. Kode promonya ini ya. Nanti gua kasih. Dan kalau ini gue juga kasih diskon eternal kalau kalian mau upgrade. Karena mostly di sini member, ini bisa langsung masukin kode promonya dan langsung dapetin potongan 1,3. Oke, it oh ini bentar, ada one last question. Ini kalau kalian mau upgrade lifetime ini ya, kode promonya masuk langsung ke dailyrecomcrypto.com. Ini one last question, gua nggak akan terima lagi. Pola Bitcoin setelah halving yaitu tahun berikutnya, contoh tahun 2025, ada dua momen bakal naik. Awal tahun mungkin iya, kemudian Maret mulai turun, naik kembali lagi kapan ya? Ini tapi setidaknya dia dia in the same perspective lah. Q Q1 itu akan down ya, seperti yang dibilang. Dan kemungkinan naiknya itu Q3, Q4 dan habis selesai. Itu jadi the very top of the Bitcoin gitu. And most of crypto. Oke, that's all guys. Jadi thank you buat yang udah percaya. Dan semoga sharing Outlook ini, gue yakin soalnya. Outlook ini akan berguna nantinya. Kayak contohnya kayak the last time Bitcoin, apa yang DRC kelas yang Bitcoin halving, itu dikit kan yang datang. Tapi ya ujung-ujungnya yang gue bawain itu benar semua gitu. Kalian bisa lihat PPT-nya buat kalian ikut. So semoga ini bisa ngebantu trade plan kalian dan psikologi kalian di dalam investment, khususnya kita udah di penghujung acara di Bitcoin cycle-nya. So don't be dumb, don't be greedy. Uh, so ya good luck. Jangan sampai kalian ke sideline dan kalian nggak cuan sama sekali di cycle ini. That's all. Thank you guys.